yang on cam baru sedikit. Saya sambil nge-share materinya ya, kita lanjutkan ya. Baik, kemarin saya ah, baru sebagian ya, bahwa ilmu filsafat ini adalah payung dari segala ilmu. Karena filsafat ilmu ini adalah mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Sehingga ah, ilmu pengetahuan yang lain itu ada riset, teori, ya, pengetahuan-pengetahuan sesuai mata kuliahnya masing-masing. Nah, filsafat ilmu sebenarnya sebuah ilmu yang mencari kebenaran. Nah, kadang-kadang di dalam mencari kebenaran itu banyak perspektifnya, banyak persepsinya, ya. Nah, oleh karena itu, di minggu yang lalu saya juga pernah menyinggung persepsi di dalam worldview, Islamic worldview. Jadi, benar dan bagusnya sesuatu tergantung dari persepsi seseorang, termasuk di dalam perspektif Islam. Ya, kemarin kita sampai kepada bagaimana perspektif Islam di dalam mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Ya, kalau nggak salah sampai sini ya, bahwa di dalam Al-Quran itu sumber kebenaran yang utama itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan kedua hadis Nabi. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan ya, seperti Al-Quran itu tergantung yang menafsirkan. Ya, sebenarnya Al-Quran itu ya tidak usah ditafsirkan juga nggak apa-apa. Yang penting diterjemahkan. Artinya kita harus tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ya, syukur-syukur lengkap dengan tafsir yang kompeten ya, seperti ahli tafsir. Ketika saya melihat tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, itu tim yang menafsirkan atau menerjemahkan Al-Quran di dalam Kementerian Agama itu sangat kompeten, ya, memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Sehingga saya secara pribadi itu melihat terjemah yang Kementerian Agama itu saya lihat bagus, ya. Paling tidak kita tahu apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang dan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Ya. Kemudian yang kedua hadis. Hadis itu sebenarnya juga pelengkap dari Al-Quran. Karena tidak semua ada di Al-Quran, tetapi ada yang harus dicontohkan oleh Nabi. Termasuk diamnya Rasul terhadap kejadian tertentu, apalagi ucapannya itu dianggap sebuah kebenaran. Paling tidak itu sumber referensi utama dalam perspektif Islam di dalam mencari kebenaran, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, kemudian diskusinya bagaimana pencarian ya keilmuan itu epistemologi Islam, apa sih bedanya dengan epistemologi Barat selama ini? Ya, jadi kalau minggu yang lalu saya katakan bahwa di dalam Islam itu ada sumber kebenaran ilmu pengetahuan, yaitu berupa firman-firman Tuhan,
di dalam kitab suci Al-Quran dan juga dalam hadis, ya, maka bagaimana dalam rangka epistemologi ilmunya? Ya. Jadi dalam epistemologi ilmu, dalam metodologi mendapatkan ilmu, apakah sama perspektif Islam dengan perspektif Barat? Barat dalam hal ini biasanya tidak menggunakan perspektif Islam karena sejarahnya epistemologi Barat itu tidak bersumber dari kitab suci. Ya. Orang menyebutnya dengan epistemologi yang terpisah. Ya. Orang bilang sekuler. Sekuler itu memisahkan diri antara ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh saintis dengan para ilmuwan agama. Ya. Nah, apakah Islam juga sama dengan epistemologi Barat di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan? Ada yang ingin berdiskusi? Kalau di sini perintahnya diskusi, coba saya memulainya dengan diskusi ya. Kira-kira sama atau tidak sama antara pendekatan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat yang dalam hal ini dalam mencari kebenaran ilmu. Kira-kira menurut Mbak Rani Fitriastuti, siapa dan dari mana? Perasaan pernah kenalan ya, Magister akuntansi ini ya, cuman saya kan orangnya agak pelupa. Ini Egy Gumalasari melihat backgroundnya ini kayaknya orang Unisula ya. Kalau Reani, silakan Ran. Kira-kira sama apa berbeda? Masih di mute kan? Nggak kedengaran kan? Terima kasih Pak Zainal. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Misalnya. Ini sebisanya nggih Pak, saya jawabnya nggih Pak. Oke. Eh, kalau Kira-kira menurut gimana? oh nggih. Kalau menurut saya yang seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa epistemologi Islam dengan Barat ini memang ada perbedaan karena yang pertama itu adalah mengenai sumbernya. Jadi ketika Islam ini kan sumbernya dari wahyu, nggih, seperti itu dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi segala sesuatunya itu diberitahukan oleh eh, dengan kitab suci. Nah, tetapi di dalam Barat ini eh, biasanya kita mengenal itu dari kalau filsafat itu nggih Pak dari Yunani nggih, setahu saya seperti itu. Jadi itu berdasarkan pengamatan atau secara empiris. Jadi sesuatu Hmm, yang bisa diterima secara akal. Seperti itu. baik. Jadi ketika nanti misalnya akan membahas mengenai ekonomi untuk membahas sisi kehidupan yang lainnya di dalam Islam sendiri nanti eh, pijakannya adalah Al-Quran, hadis, kemudian apabila tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian ada apa kita mengikuti setelah Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu. Tapi ketika di dalam Barat itu sendiri ya seperti itu. Sepengetahuan saya adalah berdasarkan pengamatan atau empiris, jadi sesuatu yang bisa diterima dengan akal. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, Pak. Sebagiannya sudah ada ya.
Di dalam Islam itu tidak menolak ilmu pengetahuan empiris ya. Kalau kita berbicara tentang sumber, di dalam Islam itu ada ilmu kauliyah dan kauniyah. Nah, kauliyah itu Quran hadis tuh atau ilmu langit ya. Sedangkan kauniyah itu ilmu-ilmu yang ada di alam atau sains dan teknologi. Bahkan Allah pernah berfirman, apabila kamu tulis ilmu-ilmu Allah yang ada di alam ini, maka lautan tidak cukup dijadikan tintanya. Itu artinya ada sunatullah, ada ilmu-ilmu Allah yang ada di alam, termasuk ilmu ekonomi, akuntansi, termasuk ilmu fisika, kimia, biologi, dan semua ilmu pengetahuan ilmiah itu adalah ilmu Tuhan. Ya, bahkan Tuhan menyuruh kita itu untuk meneliti, waman tafakkaro sa'atan, khairum fi alfi sanatin gitu kan. Itu kan menyuruh meneliti ilmu pengetahuan agar kamu mendapatkan apa ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kita harus meneliti itu. Sakit kepala minumnya apa? Kalau orang sosial kan yang terkenal itu kan ilmunya kan orang sakit kepala itu nggak harus diobati bodrek, nggak harus. Kalau dia sakit kepalanya karena kurang tidur, obatnya tidur be. Kalau dia sakit kepalanya belum makan ya makan be ya. Kalau sakit kepalanya karena memang sakit infeksi, mungkin ada obat infeksi. Si saya lupa namanya itu ekonom yang namanya namanya itu Turner ya. Saya lupa ya. Turner, Turner. Itu mengatakan begini. Untuk mengatasi masalah itu dicari sebabnya gitu. Nah, berarti kalau kita itu sakit kepala jangan langsung minum bodrek. Jangan langsung minum tolak angin, cari sebabnya dulu. Kalau punya sakit kepala nggak punya duit, ya berarti ya kasih duit. Gitulah kurang lebih. Kalau sakit kepalanya karena nggak tidur, ya makan dan tidur. Nggak usah tidur, minum obat tidur. Ya, sebagai obat. Ya. Obat untuk tidur gitu. Nah, epistemologi Islam itu ada dua sumber. Satu ilmu pengetahuan alam itu namanya sunatullah, ya fenomena alam gitu, yang ilmu Allah di alam itu sangat banyak, yang harus kita teliti untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua ada ilmu memang dari langit. Jadi seperti ilmu ekonomi ini, Allah punya ilmu sendiri bagaimana kita ekonominya bagus, ya. Allah itu punya ilmu sendiri bagaimana agar ekonomi kita bagus. Al-Baqarah 276 dan Al-Baqarah 261. Itu ilmu ekonomi yang difirmankan Allah tuh. Bagaimana agar kita kaya, bagaimana agar kita bahagia, sukses dan lain-lain itu di bidang ekonomi tentunya. Ya itu Al-Baqarah 276 gitu. Di situ sih dibilangnya sodakoh. Padahal sodakoh itu kan tidak hanya ngasih duit. Kullu ma'rufin sodakoh. Senyum ma'ruf. Membuang duri dari jalan itu perbuatan yang ma'ruf. Maka membuang duri dari jalan itu sodako. Berbuat baik ke orang, senyum bersodako. Ngasih minum sama anjing yang kehausan sodako. Ngasih duit apa lagi gitu. Ngasih duit apa lagi. Orang yang butuh duit, terutama fakir miskin, itu bisa nangis tuh. Kalau kamu kasih duit 50.000, 100.000, dia bisa seneng. Kamu dikasih 1 juta biasa saja. Tapi belum tentu orang yang membutuhkan. Itu bisa nangis, dia bisa beli beras untuk anak istrinya. Wah, tuh. Artinya, di dalam Islam itu, loh kalau itu uang kita berkurang dong, Mbak, 100.000. Ya enggak. Dalam perspektif Islam itu, kan kebenarannya itu dari langit juga. Karena di salah satunya itu firman.
Allah bilang kalau kamu sedekahkan itu nanti akan tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya berbuah 100 bulir. Uangnya nggak akan habis, malah tambah banyak karena akan bercabang 7, kemudian setiap cabangnya berbuah 100. Ada tambah banyak. Itu yang ngomong Allah itu, karena yang punya rezeki itu Allah bukan setan. Jadi kalau Allah kita dan kalau kamu bertanya kepada siapapun, baca buku apapun, orang yang bersedekah tidak akan miskin. Karena tadi ilmu Allah itu kebenaran yang menurut Allah ajarkan ya tentang ilmu ekonomi itu memang harus berbuat kebaikan di muka bumi. Maka yang di langit akan menabur kebaikannya. Ya, itu. Nah, kemudian bagaimana dengan ilmu sains dan teknologi? Seperti yang saya katakan, ilmu Tuhan yang ada di alam itu tidak cukup kalau kita tulis dengan air di lautan dijadikan tintanya. Saking banyaknya. Artinya, hukum permintaan, hukum penawaran, teori stakeholder teori, ya kan? Teori stewardship teori dan macam-macam itu bisa menjadi ilmu kita agar kita itu menjadi maslahat, menjadi baik. Karena Tuhan itu menyuruh kita untuk mencari ilmu-ilmu Allah yang ada di muka bumi. Selain memang ada petunjuk tadi ya, yang kadang-kadang ilmu eh, sains itu tidak menyentuh tuh. Seperti zakat itu. Habis dong duit kita 1 miliar tuh kalau di zakat itu berapa tuh? 25 juta. Waduh, 25 juta dapat Samsung yang paling bagus itu. Tapi beda ya kalau ilmu Tuhan itu tidak akan membuat kita miskin. Ya, saya pernah meneliti di DKI Jakarta itu, di DKI Jakarta Pusat, Jakarta Jawa Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, bahkan Kepulauan Seribu itu. Saya pernah meneliti dulu waktu S3 saya itu. S3 saya itu Muzaki se DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Yaitu Muzaki yang bayar kepada Basnas. Karena Basnas dulu maju ya, Basnas dulu namanya Bazis ya, tahun 2008 ya, 2006, 2007, 2008 masih namanya Bazis, Badan Amil Zakat. Nah, Muzakinya itu setelah saya survei itu mereka nggak tambah miskin tuh berzakat itu. Yaitu yang berzakat kepada muzaki waktu itu. Yang berzakat muzaki tidak hanya Pemda itu, tidak hanya pegawai Pemda yang dipotong gajinya, tapi lebih dari separuhnya itu justru muzaki dari non pegawai negeri. Bahkan saya lihat tuh ada namanya Desirat Nasari. Saya lihat itu ya. Itu salah satu yang rajin tuh bayar zakat di basis tuh. Dulu tahun 2008 kurang lebih saya meneliti itu. Karena saya dokternya 2010 ya. Itu. Saya neliti itu, kemudian tidak satupun dari muzaki itu mengeluh tuh dengan hartanya itu. Karena dia mengeluarkan duit yang berupa zakat itu, termasuk infak sedekah. Dan ini sama saja di ilmu-ilmu sains yang lain, ya. Ketika Gaudasi orang Amerika meneliti 100 orang terkaya Amerika yang kemudian dia bukukan dalam judul How Philanthropy Drive American Economy, itu menceritakan bahwa orang-orang kaya Amerika itu karena senang berderma, senang berbuat baik. Bukan mereka berderma atau berbuat baik karena kaya, bukan. Mereka kaya karena berbuat baik gitu. Atau berbuat filantropi itu, hal filantropi itu dermawanan, kebaikan gitu. Ya, ya kalau di kita itu ma'ruf, kullu ma'rufin gitu. Kalau hadis Nabi kan taburlah kebaikan di muka bumi, maka di langit akan menabur kebaikannya. Kalau hadisnya begitu. Kalau Allahnya bilangnya santum, santum di ampusikum boleh asatum falahala macam-macam lah. Jadi apa? Ilmu Tuhan itu tidak hanya di Quran, hadis, tapi juga ada ilmu sains.
ya ilmu sains. Nah kemudian kan sekarang ketemu itu si Gaudasi, itu kan sains tuh, menjadi sains tuh. Jadi dia nulis buku bagaimana 100 orang terkaya Amerika. Ternyata dia menebar kebaikan. Sama dong dengan Quran dong. Sama dong dengan hadis dong. Gitu. Nggak tambah miskin tuh. Karena keluar duit. Ya. Karena penelitian ilmiahnya begitu. Saya neliti ilmiah juga. Disertasi itu penelitian ilmiah juga sama. Orang yang berzakat, bersedekah tuh nggak tambah miskin tuh. Nggak habis duitnya tuh. Malah tambah banyak. Karena Allah berfirmannya akan tumbuh jadi 7 tangkai. Setiap tangkainya berbuah 100 bulir tuh. Artinya akan tambah. Karena memang yang punya rezeki Allah tuh. Bukan setan. Kalau setan kan jangan berzakat kamu, jangan sedekah kamu, habis nih duit. Itu setan tuh. Karena memang dia nyuruhnya kepada yang tidak disuruh Allah tuh, setan tuh. Diiming-imingi, awas kamu nanti habis duitmu gitu. Nah, tetapi Allah kan nggak bilang begitu. Kamu habis nanti duitnya kalau berzakat, enggak bilang begitu. Malah nanti kamu tambah banyak gitu. Jadi di dalam uh, pencarian kebenaran dalam perspektif Islam itu, ilmu pengetahuan ekonomi, akuntansi, itu ada dua, kauliyah dan kauniyah namanya. Yaitu bisa bersumber dari Quran dan hadis, seperti tadi Al-Baqarah 261, Al-Baqarah 276, ya. Bisa juga bersumber dari ilmu sains dan teknologi, ilmunya Gaudasi tadi. Kalau di Indonesia itu banyaknya CSR itu, Social Responsibility. Kamu kan di akuntansi itu ada sustainability accounting, ya kan? Nah, itu salah satunya kan biar sustainable itu kan harus berbuat baik tuh. Akuntansi dan ekonomi sustainable itu ya. Harus memperhatikan 3P, planetnya, profitnya, dan people-nya, ya kan? People-nya itu maksudnya social responsibility, sodakoh kepada people. Ya. Planetnya ya harus ramah lingkungan. Ya, itu yang akan membuat profit juga. Ya, kesimpulannya ada bedanya antara epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Kalau Barat tuh nggak pakai Quran hadis, jadi ilmu gereja nggak dipakai dulu ya. Sekarang nggak tahu saya. Yang jelas sekarang kan sudah era informasi ya. Barat saja sekarang nggak suka tuh sama Israel tuh banyak yang nggak suka tuh. Banyak orang-orang Barat, orang-orang bule yang protes tuh orang Israel. Karena apa? Karena sekarang sudah informasinya sudah begitu masif. Dulu kan dibodoh-bodohin. Wah, itu orang Arab, orang Islam tuh teroris katanya bajingan itu ya kan. Karena dia tidak ingin dia Amerika itu dibilang bajingan ya atau yang pembuat kerusakan di muka bumi itu. Israel membuat kerusakan di muka bumi nggak ingin ketahuan. Dia menyebarkan berita-berita orang Islam itu teroris dan lain-lain. Tapi sekarang orang tahu semua. Dengan informasi yang masih begini, orang menyaksikan sendiri bagaimana kekejaman Israel, bagaimana anak kecil dibunuh sama Israel itu. Tahu semua itu, dunia itu tahu. Sehingga kemudian muncul ya eh, kesadaran-kesadaran masif. Ya. Nah, dulu namanya sekuler. Orang gereja dan Recording agamawan in tidak boleh progress. masuk ke dalam jiwa sky. Oke. Kok ada suara? Oke, nggak ada masalah. Jadi dulu dipisah tuh sekuler namanya. Nah, di Islam itu tidak sekuler, tapi integral. Islam itu ya lu lain, ilmiyin wa amaliyin. Ilmiyin wa amaliyin itu ilmiah dan bisa diamalkan, diterapkan tuh. Ya benar. Dan ya lu lain, ilmiahnya tinggi. Tidak ada disiplin ilmu yang lain yang bisa menandingi ilmiahnya Islam tuh. Banyak. Apa coba lah. Ilmu-ilmu seperti tadi lah. Ilmu sodakoh itu apa ada yang bisa menyanyi. Ya, pokoknya ya. Kalau kamu disuruh bikin ilmu yang sama dengan firman-firman Allah susah. Firman Allah itu keren abis ya. Karena dia itu memang dari pemiliknya. Ya, jadi kalau di Barat dulu itu sekuler, kalau Islam itu integral, menyatukan antara ilmu langit dengan ilmu sains.
Ya, referensi-referensi ini membuat sebuah dugaan bahwa hidup tuh harus mencari kebenarannya begini, gitu. Tapi sekarang, seperti yang saya katakan, sudah revolusi industri 4.0 bahkan 5.0. Manusia itu sudah menggunakan teknologi begitu rupa, ya, sehingga apa? Sehingga kemudian eh, informasi itu masif kepada mereka. Kamu lihat dulu Cina yang namanya sosialis tuh. Wah, dulu kayaknya itu orang nggak boleh berkembang itu secara individual. Cina dulu, zaman dulu. Sekarang Cina begitu maju itu belum ada 50 tahun mereka itu. Karena mereka itu tahu informasi global bahwa Amerika itu membebaskan rakyatnya itu untuk berkarya dan berinovasi. Oh, Amerika apa si Cina itu kan kemudian membebaskan rakyatnya juga dalam berbisnis dan berinovasi. Mobil-mobil Cina datang Jepang lumayan kalah itu, ya. Pembangunan-pembangunan Cina, produk-produk Cina, Indonesia banyak kalah tuh. Termasuk barang-barang rongsok di Cina itu bisa dijadikan komoditas, dikirim ke Indonesia ya jelas murah, barang rongsokan. Tapi Cina juga punya barang-barang premium, barang-barang yang kelas satu, sehingga dia kemudian punya barang-barang yang berkualitas gitu. Ya. Artinya Cina sekarang begitu merdeka, begitu dia berkarya, begitu apa ya, begitu kapitalis menurut saya. Tapi apakah Amerika Barat itu yang dikenal dengan privat liberalism, kapitalis gitu ya, kita kenal bahwa orang Barat itu kapitalis. Apakah mereka kapital? Enggak ada. Kapitalis sudah enggak dikenal absolut di Amerika, di Eropa. Di sana ada social care juga. Di Jerman itu ibu melahirkan anaknya sama ibunya itu dijamin 2 tahun. Loh itu bukan ilmu sosial, itu ilmu sosialis. Jadi ada social dimension ya yang karena mereka sudah tidak lagi berkacamata kuda, dia sudah melihat plus minus bagus dan negatifnya sebuah isme. Ada isme barat, isme kapitalis, ada sosialis, ya. Ada ekonomi Pancasila, ada ekonomi Islam. Nah, sekarang itu begitu masif itu informasi, maka kemudian tidak satupun negara yang kemudian absolut fanatisme kepada ismenya. Itu yang terjadi itu. Sehingga sosialis sekarang tidak lagi sosialis, kapitalis tidak lagi kapitalis murni. Dia sudah campuran dengan sosial. Yang Cina pun tidak lagi otoriter, tapi dia juga sudah campuran dengan kemerdekaan berbisnis. Ya. Sehingga kemudian siapa yang, ya itulah kemudian sekarang berkembang ilmu-ilmu positif ya, yang kemudian dikembangkan. Indonesia bagaimana? Ya Indonesia juga sama. Apakah Indonesia itu ekonomi Pancasilais? Pancasilais yang bagaimana? Kalau Undang-Undang Dasar 33 itu ya mirip sosialis tuh. Bumi, air, udara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat. Ya, tapi apa lihat? Wah, banyak kapitalis yang investasi, ya kan? Banyak yang investasi itu, ya di Natuna, di Cepu, di Papua dulu Freeport itu memangnya itu dimiliki negara, itu kan dimiliki investor. Ya, jadi sosialis itu sudah apa isme Pancasila yang Undang-Undang Dasar pasal 33 itu sudah bercampur sudah. Bukan bercampur ya sudah dibilang sosialis enggak, dibilang kapitalis enggak gitu. Ya kan? Sekarang sudah ada BUMN yang kemudian mengembalikan bagaimana kita memelihara kekayaan negara itu. Ya, minimal jangan diserahkan kepada investor asing itu. Kayaknya ke depan begitu. Ya. Lebih baik dikelola sendiri, bahkan hilirisasinya gitu. Itu Freeport itu dari dulu itu disuruh mengelola bahan mentahnya di Indonesia aja nggak mau. Sudah kita dapat 1%, 99%-nya Amerika, yang 99%
plus 1% itu diolah di luar negeri, hasilnya baru diambil padahal kalau dihilirisasi itu keuntungannya, aduh, bisa banyak lipat ya, bukan hanya 2 3 kali lipat, banyak kali lipat, bisa menyerap tenaga kerja, keuntungannya bisa berlipat-lipat itu. Nah, Indonesia itu begitu kita menguasai ini hendaknya dihilirisasi. Itu menurut saya program bagus tuh, hilirisasi itu karena dia mampu memberikan nilai tambah ya kepada bahan mentah kita. Kalau kita mengekspor bahan baku, aduh kacau lagi ya. Kita semacam negara Wakanda itu ya, negara yang dibodonin ya. Kamu ngirim bahan mentahnya gitu kan? Nanti misalnya ya bahan mentahnya harganya 1 miliar. Diolah bahan mentah ini jadi 10 miliar. Dijual ke Indonesia 10 miliar. Kita beli, aduh, dia pada kita mengekspornya 1 miliar. Dia membelinya pokoknya rugi. Ya, rugi kalau kita mengekspor bahan mentah. Nah, kemudian kemarin ketika kita mau hilirisasi, WTO itu protes tuh. Jangan dong, negara maju nggak mau tuh. Sebab negara maju nanti nggak dapat nilai tambah itu, nggak bisa mengolah bahan mentah menjadi barang jadi itu. Nah, dia bisa keuntungannya bisa diambil Indonesia itu, ya. Nah, kemudian itu eh, ke depan itu sebaiknya memang eh, jangan lagi dibodonin lah. Ya, kita kalau kerjaannya hanya ngekspor barang mentah, maka yang maju yang enak ya kan. Ada sebuah negara yang nggak punya coklat jadi eksportir coklat. Ada negara yang tidak punya apa-apa dia bisa mengekspor apa-apa ya. Karena dia pintar mengolah aja dari bahan mentah menjadi barang jadi kemudian eksportir ya. Ya, jadi ini penting ya. Penting antara isme-isme itu di Indonesia kan ada ekonomi Islam ya, Malaysia juga, nah di Timur Tengah juga ya. Nah, sebenarnya Barat pun itu tahu itu Islamic Bank itu. Dia pasti melihat tuh apa ini ekonomi yang bagaimana ini gitu kan. Epistemologi Islam itu seperti apa? Dia tidak kemudian menutup mata seperti kacamata kuda gitu. Enggak, dia pasti melihat juga itu seluruh isme yang ada di muka bumi itu. Dan apabila positif, dia akan jadikan referensi untuk di riset ilmiah, jadilah ilmu pengetahuan kebenaran. Jadi epistemologi sekarang itu tidak lagi epistemologi yang sekuler itu, ya, tetapi sudah mengarah kepada integralisasi antara nilai-nilai dari Tuhannya dan nilai-nilai dari sunatullah atau kauniyah itu. Kalau di negara barat lebih merdeka lagi lah istilahnya, mau isme sosialis kayak mau isme ini kayak Islam kayak Pancasila kayak apapun, dia akan dijadikan referensi, kemudian dijadikan bahan untuk diteliti ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Diskusi? Bisa dipahami kah? Aku minggu yang lalu itu melihat kelas ini begitu filosof kabeh. Ada lupa 2 orang aku ya. Tapi tak apalah ya. Itu bagus ya. Hmm. Kalau enggak nanti enggak berkembang ya. Kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan saja. Nah, di dalam ilmu pengetahuan itu tadi ya sudah bagaimana epistemologinya. Mari kita lihat itu. Bagaimana ilmu pengetahuan berbicara alam manusia dan fungsinya. Ya. Dalam perspektif Islam, ya, dalam perspektif Islam, alam itu adalah apa? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengerti bahwa langit dan bumi itu dulu satu padu? Wah. Kemudian kami pisahkan dengan Big Bang dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Itu surat Al-Anbiya ayat 30. Itu artinya apa? Di dalam perspektif Islam, dalam hal ini sumber keilmuannya atau sumber ilmunya berasal dari Al-Quran ya, dan firman Tuhan. Dia bilang dulu alam ini nggak satu,
Tapi kemudian ada Big Bang begitu mecah jadi beberapa planet, jadilah tata surya, jadilah galaksi, jadilah barang benda yang di langit tuh. Bang, itu kan Big Bang. Kami pisahkan keduanya, kemudian kami jadikan segala satunya hidup berasal dari. Jadi kemudian air itu menghidupkan, ya, air itu menghidupkan. Kita lihat misalnya musim kemarau, begitu ada air hujan, coba lihatlah. Rumput-rumput langsung tumbuh, hijau-hijau muncul gitu kan. Karena air itu sumber kehidupan buat kita hidup. Ya. Apalagi, ya ini firman Allah bahwa air adalah sumber kehidupan. Ya, nggak ada air mungkin nggak ada kehidupan kayaknya ya. Karena memang menurut Allah itu segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air ya. Artinya apa? Artinya ya berasal dari sumber kehidupan ya. Gitu. Coba kita lihat misalnya. Ada musim kering, musim kering. Begitu hujan muncullah ranting-ranting, muncullah semi-semi ya, musim semi. Kemudian rumput-rumput tumbuh dimakan oleh rusa, dimakan oleh kambing, kemudian kambing dimakan oleh macan. Muncul kehidupan tuh. Dimakan oleh manusia itu si kambing, kambingnya hidup lagi, manusianya hidup juga dan lain-lain. Yang pasti Allah berbicara kebenaran alam semesta itu, firman-Nya itu adalah diawali dengan Big Bang, ya. Yang kemudian mungkin diadopsi itu ya. Bagaimana kalau Indonesia? Nah, kalau tadi alam, di dalam alam tuh ada manusia, ada manusia, ada Indonesia. Indonesia itu salah satu dari negara di dunia ini ya. Tapi Indonesia ini walaupun satu negara itu seperti 300 negara itu. Saya pernah ke Singapura itu, luasnya itu hanya 26 kilo. Kali berapa tuh? Sekitar 34 kilo. Jadi seperti kota Semarang. Jadi dari ujung sini sampai ke Ngalian sana itu sekitar 26. Terus kalau ini ke Ungaran sana itu Kabupaten Semarang. Itu hanya Singapura segitu doang tuh. Nah, kemudian saya pernah pergi ke Brunei itu. Di Brunei itu hanya sini Pekalongan, hanya 100 kilo. Oh, penduduknya hanya setengah juta. Lah kita 300 juta. Wah, berarti kan seperti 600 kali itu. Ya kan? Nah, kita pergi ke Jakarta, pergi. Kalau di Korea itu, Korea Utara, Korea Selatan aja beda negara itu. Ya. Di Korea juga nggak seluas Pulau Jawa juga. Jadi kalau Jawa ini bisa dibagi 5 itu negara. Ya. Kalau Indonesia tentunya sangat luas. Walaupun ada negara yang lebih luas dari Indonesia. Tapi karakteristiknya kita, kalau kita sudah berbicara alam, Indonesia itu menarik tuh. Ya. Indonesia itu Indonesia itu tanahnya sangat subur. Masakannya banyak sekali. Kalau Bapak lihat itu, Ibu-ibu lihat itu, turis-turis asing tuh kalau makan makanan Indonesia tuh senang-senang, senang-senang tuh. Di luar negeri juga mahal tuh makanan Indonesia itu. Jadi tidak hanya di Indonesia makanannya enak-enak. Burger di sini apa itu? Apalagi makanan Jepang kalau kita nggak tahu caranya, aduh nggak ada rasa. Ya, kan? Di Eropa, di Amerika makan Indonesia mahal. Di Korea itu nasi goreng 200.000 tuh. Anak saya di Korea Selatan. Itu makanan Korea paling 50.000. Rata-rata lah antara nasi Padang dan nasi apa? Kalau di sini itu warteg begitu kalau makan gitu ya sama nasi Padang begitu paling sehari-harinya itu paling 50.000. Tapi begitu dia pengen bebek goreng gitu, harganya bisa 200.000. Nasi goreng juga begitu. Jadi memang mahal makanan Indonesia itu di luar negeri. Saya dengar di Amerika juga mahal, ya, mahal. Nah, Indonesia itu menariknya itu kaya raya itu tentang kekayaan. Rempah-rempahnya kaya raya itu. Dulu kita dijajah sama sekutu ya, sama Belanda, Portugis ya. Itu gara-garanya kita itu kaya itu. Dulu nggak belum lihat emas dan ini ya, masih lihat kekayaan alam aja itu rempah-rempah itu. Ya. Indonesia kaya. Ya. Dan kemudian yang menarik lagi kekayaannya itu separuhnya itu bahkan 2/3 itu
air. Sedangkan yang sepertiganya daratan. Daratan pun itu luas loh. Seperti saya katakan, Singapura tuh hanya seperti kota Semarang itu. Dengan Kabupaten Semarang udah kalah udah luasnya itu. Singapura tuh hanya seperti kota Semarang ya. Bagaimana nggak gampang ngurusi Singapura, gampang kali ya. Nah ini daratan Indonesia itu sepertiganya itu. Dua pertiganya itu laut. Dan di laut itu, aduh banyak itu kekayaan kita di laut tuh. Banyak sekali. Yang paling mudah itu ikan-ikan dan makanan-makanan yang ada di laut itu. Kita tinggal panen tuh. Cuman sayangnya yang mana itu kapal asing tuh. Dulu kapal asing tuh ditenggelamkan tuh sama menteri. Wah hebat tuh menteri itu. Karena dia itu ambil kekayaan alam dari Indonesia itu ratusan triliun. Karena Indonesia kaya banget tinggal diambil aja dibawa itu. Sama kapal-kapal asing dulu ditenggelamkan itu. Itu bagus itu. Itu Indonesia. Hmm, bagus itu. Bahkan dulu itu dilarang itu kita mengekspor lobster yang masih kecil itu. Anaknya lobster itu. Apa namanya? Menir, kok menir. Ya, anaknya udang. Lupa. Sekarang kemudian kan pernah itu begitu mengganti menteri, waduh, disogok cuman 10 miliar apa 20 miliar tuh. Boleh deh ekspor lagi. Padahal itu anak-anaknya yang harus tumbuh berkembang sampai bapak ibu lagi beranak-beranak baru yang besar-besar dipanen. Beranak aja bertelur aja tidak boleh diambil tuh kalau di luar negeri itu punya peradaban ya. Kalau negara-negara yang beradab itu tidak mengambil binatang-binatang yang hamil itu. Apalagi bayinya ini, aduh, gitu ya. Kekayaan di laut itu sangat luas itu. Kekayaan alamnya juga sama. Indonesia itu menarik sekali. Itu di Natuna itu ada namanya Blok Natuna. Di Blok Natuna itu ada kandungan gas alam yang kekayaannya itu 202 triliun kaki kubik. Kubik itu 1 meter persegi. Itu triliun lagi, 200 triliun coba. Itu kalau dirupiahkan tuh duitnya banyak sekali. Itu satu blok Natuna doang tuh. Makanya Cina itu ngiler itu di Natuna. Tapi Indonesia itu sudah sepakat itu. Itu harga mati itu. Milik Indonesia ya milik Indonesia. Siapapun perampoknya dilawan kalau ngambil Natuna itu. Karena Natuna itu milik Indonesia. Di situ kekayaannya luar biasa itu. Freeport kita udah mau, aduh itu isinya emas, gitu ya, tembaga, dan luar biasa kekayaan itu. Lah kita punya halaman, punya emas, Bapak nggak kaya raya itu. Harusnya Indonesia itu kaya raya. Mohon maaf ya, tetangga kita di Brunei itu kekayaannya itu dari alam aja. Tapi rakyatnya itu sekolah gratis, ke dokter gratis. Maksudnya kesehatan puskesmasnya itu banyak dan gratis. Oh kita coba sekolah bayar. UM-nya sampai 5 kali tuh ujian masuk perguruan tinggi negeri itu. Dan bayar kabeh. Sampai kita ada yang kuliah di Jerman gratis gitu. Malu lah sebenarnya. Tapi negara lain itu mampu tuh menggratis-gratiskan social care itu ya, seperti pendidikan, kesehatan itu kan semacam kebutuhan hajat hidup orang banyak yang basic need ya. Itu Indonesia. Ya, Indonesia itu subur, kaya begitu, tapi masih belum dioptimalkan ya kekayaan itu. Ini apalagi ini banyak ini sih. Memiliki 2 musim, hujan dan kemarau. Di luar negeri itu kalau musim panas panas loh. Kalau musim dingin pakai banget loh, dingin banget loh. Kadang-kadang kita nggak bisa kerja, nggak bisa apa loh. Musim panas itu gerahnya nggak kurang. Di sini musim panasnya itu paling hanya uap. Ya kadang panas juga sih. Ya. Tapi tidak sepanas musim panas ya. Di luar negeri itu banyak yang mati loh. 50 derajat kurang lebih itu mati loh. Jadi musim panasnya bisa membunuh orang.
Musim dinginnya apalagi, nggak selimutan, tidur tengah malam bisa mati itu. Ya, di kita musim dinginnya tuh nggak sedingin di sana lah. Kita musim hujan, kemarau. Dan kalau musim kemarau nggak panas-panas banget, hujan nggak dingin-dingin banget, ya, dan seterusnya, ya, dan lain-lain lah ya, kita berlimpah ini ya, dan seterusnya. Ada pertanyaan ini tentang Indonesia tadi tentang alam, yang Big Bang, kemudian salah satunya ini Indonesia, salah satu negara di dunia, walaupun satu negara di dunia tapi lumayan luas juga ya, walaupun tidak paling luas di dunia, tapi lumayan luas tuh ya. Kemudian ini kekayaan alamnya banyak nih ya. Ada ini. Ya inilah saya juga ngambil dari revolusi industri. Ini kekayaan-kekayaan alamnya. Ada boksit, ada batu bara, ada emas, ada fosfat, besi, ya, gas alam ya, minyak dan lain-lain ini. Ya, tembaga, timah, semen, perunggu, marmer, wah, dan intan barang ada ya Indonesia itu. Ya, nah, luar biasa ya. Cuman kan belum terasa ya. Nah, diskusinya gimana? Nah, alam dan Indonesia itu apa tujuan diciptakannya? Ya, saya mau nanya nih, stop share dulu ya. Cus. Nah, apa sih tujuan diciptakan alam Indonesia yang gitu tuh? Aku mau nanya Mungkin, aja kalau kamu nggak. mungkin Aku Pak. mau nanya sama Galih aja deh. Ya Pak. Gimana, Lih? Pak Ya Pak. Galih ya? Eh, Kalau menurut saya alam diciptakan itu ya untuk dipelihara ya tentunya. Dipelihara dan tentunya agar alam tersebut produktif ya. Jangan sampai Hmm, dipelihara dalam artian jangan sampai kita hanya sebagai apa ya? Hanya rusak. menggunakan sebagai perusak, hanya menggunakan, memanfaatkan tanpa memelihara dan membuat jangka panjangnya itu si alamnya malah tidak ada value ataupun manfaat untuk generasi berikutnya gitu Pak. Artinya Tidak katakanlah sustainable. ketika misalnya kita ada bentuk pabrik pun misalnya gitu ya dalam satu wilayah gitu dalam satu lingkungan, artinya kan harus harus mempertimbangkan semua hal, mempertimbangkan apakah pabrik tersebut terhadap iklimnya apa namanya terhadap iklim dan polusi itu apakah membahayakan, merugikan sekitarnya, lalu juga terhadap sekitarnya apakah CSR-nya pun jalan, laporan-laporan apa namanya sustainability report dan seterusnya apakah dilakukan juga oleh company tersebut dan seterusnya gitu Pak. Jadi poinnya adalah siapapun yang ada berdiri di bumi ini gitu ya Pak ya, mau bentuknya individu ataupun company, artinya harus sebagai yang memanfaatkan tapi memang membuat produktif gitu Pak. Kalau menurut saya gambaran seperti itu. Makasih Pak Denal. Ya, ya betul. Satu lagi nih cewek murni. Gimana Mur? Kamu sama nggak apa beda Mur? Siti Murni masih di mute. Sok atuh. Masih speakernya masih silang. Um, Nah, Menurut saya, Pak, melalui alam, manusia dapat memahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang menciptakan alam semesta. Selain itu, alam semesta juga merupakan media yang digunakan manusia untuk belajar. Manusia sebagai salah satu unsur alam semesta yang memiliki tujuan untuk memakmurkan dan melanjutkan perkembangan alam semesta. Mungkin itu ya saja, kurang lebih lah sama kurang lah. lebihnya Jadi seperti itu. alam yang ada itu memang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dalam artian kita boleh itu mengambil kekayaan alam atau manfaat dari alam itu boleh, tetapi tidak merusak lingkungan. Ya, kita harus
eh, menjaga kesinambungan sampai ke anak cucu gitu ya, sehingga alam itu terpelihara katanya Mas Gali itu. Ya. Sehingga keuntungan yang kita peroleh itu masih memiliki kepedulian kepada alam. Jangan jangan kemudian diambil, kemudian hanya menyisakan limbah, lubang-lubang dan lain-lain ya. Hanya diambil aja kekayaannya itu atau manfaat dari alam itu, tapi justru alam ini dijadikan semacam ekosistem ya, semacam sistem yang saling ketergantungan antara kehidupan dengan alam itu, karena kita butuh alam. Ya, sehingga kita kemudian muncul ya social responsibility, green ekonomi ya. Selain blue ekonomi ya. Kalau black ekonomi nggak diajarin, tapi kalau green ekonomi, blue ekonomi diajarin ya. Bahkan ada light ekonomi ya kan. Kalau black mark ada ya, tapi nggak recommended ya. Black market pasar gelap ya, pasar pasar maling ya, pasar maling gitu ya. Pasar maling. Black market ada. Nah, tapi kalau green ekonomi maksudnya ekonomi hijau itu ekonomi yang ramah lingkungan, ramah apa artinya tidak merusak, bahkan dia itu mampu eh, menciptakan sustainability yang baik gitu, dengan alam. Ya, baik kita lanjutin ya, tak Boleh mana nanya, tadi? Pak? Oh boleh, Pak Ihwan Hamdani. Iya. Ya terkait dengan alam tadi, Pak. Kalau menurut Nggih. ilmu filsafat gitu, Pak. Kenapa alam itu diciptakan berbeda-beda, Pak? Di masing-masing wilayah lah, di semua wilayah berbeda-beda. Ada yang makmur, ada yang tandus kering gitu. Kenapa nggak diciptakan makmur semua, biar semuanya bahagia gitu. Nah, itu Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kenapa kok kita nggak diciptakan bahagia terus ya? Nggak diciptakan banyak uangnya terus? Nggak, misalnya ya kan? Ada yang diciptakan yang miskin, ada yang diciptakan kaya gitu kan? Ada yang lah bagaimana kita bahagia kalau kita tidak pernah merasakan sedih ya? Bagaimana kita merasakan nikmat kalau kita tidak pernah merasakan sakit dan derita ya? Gitu. Sama, dalam lingkungan yang berbeda itu akan menimbulkan sebuah apa ya, semangat hidup. Ketika dia sulit, dia itu bagaimana mengatasi kesulitan itu. Tidak pernah ya seorang hebat itu lahir dari orang yang baik-baik saja itu. Seorang pelaut yang ulung itu dia lahir dari ombak yang besar. Seorang yang hebat itu lahir dari tempaan, ya, tempaan kehidupan yang nggak enak tadi, yang katanya nggak adil itu. Ya. Artinya tidak diciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Semuanya itu ada hikmahnya. Semuanya ada value-nya. Sehingga kita itu nanti bisa bersyukur ketika kita bisa mengatasi seluruh masalah yang ada. Mengatasi, wah musim dingin nggak enak ya. Nggak bisa kerja ya. Wah begitu musim semi coba. Wah mereka itu kerjanya menggila itu. Coba dia cuma hidupnya banyak duitnya, mungkin nggak mau kerja ya. Mau makan enak-enak tiap hari makan enak, mungkin nggak ada yang enak tuh makanan tuh enak kabeh, yang dimakan tuh nggak pernah ada enak misalnya ya, kita pun kalau pernah makan enak terus itu juga nggak enak juga itu. Nah, yang enak itu kalau udah puasa itu baru itu makannya enak. Tiap hari makan opo nggak ada yang menarik lagi misalnya, kadang kamu makmur enak melulu. Jadi memang ah, perbedaan kehidupan itu semuanya ada manfaatnya ya, ada hikmahnya. Hikmah itu ada hikmahnya, ada efek positifnya. Sehingga kita itu kemudian merasakan betapa enaknya sehat. Kalau kita nggak pernah sakit, aduh sehat biasa saja itu. Tapi kalau kita pernah sakit, begitu bahagianya sehat. Dan begitu kita memelihara, kita olahraga,
kita beristirahat, kita macam-macam makanan yang sehat. Coba kalau kita sehat terus makan sakaru-karuan itu. Eh, begitu kena sakit baru kita benar dan baik gitu. Jadi kita ternyata hebat itu karena ada tempaan, ya. Tidak lahir seorang pelaut yang ulung tanpa dia dihajar oleh badai dan ombak yang besar. Baru dia menjadi seorang pelaut yang ulung. Kalau dia cuman biasa-biasa saja, ya, begitu dia itu ada ombak besar, tenggelam dan mati, ya. Tapi orang yang sudah terbiasa dengan tempaan badai, dia tangguh, ya. Jadi memang dalam kehidupan itu eh, ada bukan ketidakadilan, ya. Saya kok melihatnya itu semacam apa ya? Semacam bermacam-macam yang Allah berikan dan masing-masing itu punya pelajaran. Sehingga kita itu begitu tahu rasanya bahagia, tahu rasanya sehat tuh, tahu rasanya enak. Kalau kita itu berpuasa aja, wah begitu enaknya tuh makanan tuh ketika berbuka itu. Karena kita tahu rasanya ketika berpuasa, nggak enak tuh, lapar, haus gitu. Tapi kalau kita makan aja terus, waduh enaknya enggak begitu terasa. Nah sama, kurang lebih begitu. Jadi memang di dalam kehidupan tuh butuh yang namanya tempaan hidup agar kita tangguh, agar kita hebat, agar kita bagus, ya, gitu. Kalau kita dimanja, menurut saya nggak jadi orang hebat itu, ya. Bahkan bisa jadi orang yang lemah. Ya itu mungkin persepsi saya, ya. Kalau ada yang berpendapat lebih bagus, monggo silahkan, bisa jadi itu. Tapi pendapat saya memang begitu. Ya, tapi syukur-syukur itu sama dengan yang lain. Ada yang lain? Bahkan Mbak, izin Siapa? menambahkan Mbak. Nggih, Eh, Mbak Rani. nih, mungkin kalau mengenai keadaan alam, di sini mungkin hampir sama dengan bagaimana Allah menciptakan manusia itu kan bersuku bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berbeda-beda, ada laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi Hmm, tujuannya adalah agar kita saling mengenal. Jadi dengan adanya perbedaan alam, perbedaan tempat kita tinggal, keragaman suku budaya dan karakteristik yang kita miliki, disitulah akan terjadi interaksi, kemudian terjadi transaksi seperti kegiatan ekonomi. Jadi nanti akan muncul seperti ilmu jual beli, kemudian muncul ilmu-ilmu yang lainnya, bagaimana suatu negara, misalnya suatu negara misalnya patokan kita adalah misalnya ya Pak, Amerika Serikat. Kenapa kok bisa maju teknologinya? Kenapa Jepang bisa maju teknologinya? Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. super sekali. Ya kurang lebih bagus, ya. Kita diceritakan berbeda, bersuku-suku bangsa agar kita saling kenal mengenal. Wah, ternyata itu yang namanya anggur Australia tuh enak itu. Oh, ternyata itu yang namanya bebek goreng selamat tuh enak. Oh, ternyata yang namanya nasi goreng Surabaya itu harum itu. Ya memang diciptakan beda-beda, ya. Hmm. Gak ada, nah, aku belum pernah beli nasi goreng yang seenak nasi goreng Surabaya. Walaupun di istana ada, istana cobek, ya. Istana Mei itu ada nasi gorengnya, ya. Dan menurut saya lumayan istimewa. Tapi ya untuk sekelas orang biasa itu nasi goreng Surabaya itu menarik, harum, enak gitu. Ya, kalau yang di istana itu memang dagingnya yang banyak, ayamnya yang banyak. Kalau yang seafoodnya ya seafoodnya yang banyak sehingga kemudian tambah enak. Kalau yang Surabaya karena harganya lebih murah ya akhirnya ya lauknya sedikit. Ya hanya telur sama sedikit ayam.
Ya, tapi memang diciptakan berbeda-beda itu untuk saling kenal, biar tahu rasanya yang berbeda itu. Wah, ternyata bule begini, ternyata si kulit hitam begini, oh ternyata orang Arab begini, ternyata memang berbeda-beda tuh saling kenal. Oh, ternyata ini orang Nigeria itu ganas-ganas tuh. Orang ya saya punya teman itu kalau ke Nigeria itu harus dikawal, kalau enggak hilang itu. Ganas-ganas orang Nigeria. Ya, misalnya itu ya. Memang harus saling kenal mengenal tuh. Kalau ke negara lain biasa-biasa saja, nggak akan hilang gitu. Misalnya seperti itu. Di Arab itu ada dikenal tuh. Oh, jangan sembarangan wanita itu nyegat-nyegat taksi sembarangan bisa hilang itu ya. Dibawa sopir taksinya misalnya. Kalau dia sendirian ya, kalau dia itu kemudian cewek-cewek berdua, itu jangan sembarangan kalau di Arab tuh ya. Bisa hilang 3 hari itu. Ya. Atau hilang selamanya dan seterusnya. Jadi memang kita harus saling kenal mengenal, kemudian mengambil semacam hikmah atau ada sesuatu yang menarik di dalamnya itu. Ya saya rasa sama ya. Dan nanti kita buka PPT-nya, PowerPoint-nya nanti setelah istirahat ya. Karena biasanya ini jam 5.35 ini sudah adzan maghrib. Ntar lagi maghrib ya. Kita nanti ketemunya jam 6 lah ya. Jam 6 lebih boleh lah. Ini kan 30 menit istirahat boleh ya. Ada lagi yang mau bertanya atau komen menambahi seperti Mbak Rani itu bagus tuh super sekali. Dia berangkat dari kebenaran Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling kenal mengenal ya kan berbeda-beda itu ya kan. Tentu ada. Nah, aku isoma dulu, isoma. Istirahat dulu ya, kita kurang lebih 30 menit lah ya, bisa Baik, masuk Pak. lagi. Siap, Pak. Saya Baik, Pak. apa? Recording stopped.